Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah penelitian yang cuma melibatkan, katakanlah, 100 siswa, tapi hasilnya bisa berlaku buat ribuan siswa lain di satu kota? Nah, kuncinya itu ada di metode sampling, dan hari ini kita akan bedah tuntas semuanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu bedanya populasi dan sampel. Terus kita masuk ke dua jalan utama dalam sampling, sampai akhirnya kita bisa sama-sama tahu gimana caranya memilih metode yang paling pas buat penelitian Anda. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngomongin metode, ada dua konsep dasar yang harus kita pegang erat-erat. Ya, ini dia fondasi dari semua penelitian yang kredibel, populasi dan sampel. Coba bayangin deh, Anda mau meneliti motivasi belajar matematika semua siswa SMA di Jakarta. Wah, itu kan jumlahnya bisa ratusan ribu orang. Nggak mungkin kan kita data satu persatu? Mustahil. Terus gimana dong caranya? Nah, jawabannya tuh dimulai dari sini. Pertama, kita harus tentukan dulu populasi penelitian kita. Gampangnya, populasi itu adalah seluruh kelompok besar yang mau kita ceritakan di akhir penelitian nanti. Misalnya, semua siswa kelas XX di satu sekolah spesifik. Disinilah solusinya masuk. Kita ambil yang namanya sampel. Sampel ini adalah perwakilan kecil dari populasi tadi. Jadi, dengan meneliti katakanlah 30 siswa aljabar secara mendalam, kita bisa dapat gambaran yang cukup akurat tentang seluruh siswa aljabar di sekolah itu. Cerdas kan? Sekarang, kita sampai di persimpangan jalan pertama yang paling krusial dalam dunia sampling. Keputusan yang Anda ambil di sini bakal menentukan kemana arah penelitian Anda akan berjalan. Jadi, Anda harus milih nih. Apakah tujuan utama Anda adalah agar hasilnya bisa digeneralisasi untuk seluruh populasi, atau Anda cuma pengen dapat pemahaman super mendalam dari sekelompok kecil orang yang sangat spesifik? Intinya, ini adalah pertarungan antara generalisasi melawan kedalaman. Kalau tujuan Anda adalah generalisasi, artinya hasil dari sampel Anda bisa mewakili populasi besar, maka Anda wajib masuk ke jalur sampling probabilitas. Prinsip utamanya, satu, setiap orang di populasi punya kesempatan yang adil dan sama untuk terpilih. Oke, di jalur ini ada 3 senjata utama yang biasa dipakai peneliti. Ada yang paling murni dan adil, ada yang paling presisi untuk populasi yang beragam, dan ada yang paling praktis untuk kondisi lapangan yang sulit. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, simple random sampling. Ini metode yang paling jujur dan paling dasar. Bayangin aja semua nama populasi dimasukkan ke dalam topi, dikocok, terus diambil beberapa nama. Persis kayak arisan lah. Setiap orang punya peluang yang sama persis, tanpa intervensi apapun. Terus gimana kalau populasi kita nggak homogen? Katakanlah ada grup-grup yang jelas, kayak siswa kelas X, 11, dan 12. Nah, disinilah stratified sampling berperan. Kita pisahkan dulu populasi ke dalam strata atau tingkatan itu, baru kita ambil sampel acak dari masing-masing tingkatan. Dengan begini, kita jamin semua angkatan terwakili dengan adil. Ini penting banget loh. Coba bayangin penelitian tentang penggunaan teknologi. Kalau kita nggak pakai metode ini, bisa jadi sampel kita isinya anak-anak dari keluarga mampu semua. Dengan stratified, kita bisa pastikan ada perwakilan dari berbagai latar belakang ekonomi, jadi hasilnya jauh lebih bisa dipercaya. Sekarang, kita hadapi masalah logistik. Populasi Anda adalah guru matematika se-Jawa Barat. Waduh, gimana cara mengacaknya? Nah, solusinya adalah cluster sampling. Daripada mengacak individu, kita acak klaster atau kelompok alaminya, misalnya sekolah. Jadi, kita pilih beberapa sekolah secara acak, lalu kita teliti semua guru matematika di sekolah-sekolah yang terpilih itu. Jauh lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya. Oke, cukup dengan generalisasi. Sekarang, kita pindah jalur. Kita masuk ke dunia di mana yang dicari bukan keterwakilan, tapi kedalaman. Ini adalah dunia sampling dan probabilitas, di mana setiap orang tidak punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, di sini ada 3 metode andalan, terutama buat penelitian kualitatif. Fokusnya bukan lagi angka, tapi cerita, makna, dan pemahaman yang kaya dari orang-orang tertentu yang kita pilih secara sengaja. Dengan purposive sampling, Anda jadi kayak seorang sutradara film. Anda nggak nyari sembarang orang, tapi Anda sengaja memilih aktor yang tepat untuk peran dalam penelitian Anda. Mau meneliti siswa juara Olimpiade? Ya Anda langsung cari dan pilih mereka, bukan diacak. Ini contoh kerennya. Ada penelitian yang mau lihat cara berpikir siswa dengan tipe kegigihan yang berbeda. Jadi, peneliti sengaja memilih 2 siswa yang pejuang, 2 yang santai, dan 2 yang gampang menyerah. Tujuannya, tentu untuk mendapatkan perbandingan yang tajam dan mendalam. Nah, ini dia.
Metode yang, jujur aja, paling gampang dan sering jadi jalan pintas, convenience sampling. Artinya, Anda meneliti siapa saja yang paling mudah dijangkau. Teman sekelas, teman kos, ya siapapun yang ada di dekat Anda. Cepat dan murah pastinya, tapi hati-hati, hasilnya sangat mungkin bias dan nggak bisa digeneralisasi sama sekali. Terus gimana kalau populasi yang mau Anda teliti itu susah banget ditemuin? Misalnya komunitas siswa yang punya hobi sangat spesifik dan tertutup. Disinilah snowball sampling bekerja. Anda temukan satu orang, lalu dari orang itu, Anda minta rekomendasi untuk menemukan orang berikutnya. Dan seterusnya, sampel Anda akan tumbuh membesar, persis seperti bola salju yang menggelinding. Oke, kita udah tahu semua metodenya. Tapi sekarang ada satu pertanyaan yang kayaknya selalu menghantui setiap mahasiswa yang lagi nyusun skripsi. Iya, ini dia pertanyaannya. Sebenarnya berapa sih jumlah sampel yang cukup? 10? 50? 100? Jawabannya, ternyata nggak sesederhana itu. Gini, buang jauh-jauh pikiran kalau lebih banyak pasti lebih baik. Nggak selalu. Kalau penelitian Anda kuantitatif dan mau generalisasi, ya Anda butuh sampel yang cukup besar dan dihitung dengan rumus. Tapi kalau penelitian Anda kualitatif, Anda mungkin cuma butuh 12 orang. Anda berhenti bukan karena target jumlah, tapi saat Anda merasa sudah tidak ada informasi baru lagi yang didapat. Itu namanya saturasi data. Jadi tujuannya apa? Itu yang menentukan ukurannya. Oke, semua kartu udah di atas meja, kita udah lihat semua opsinya, dari yang paling acak sampai yang paling sengaja. Sekarang, gimana cara milih yang paling pas buat penelitian Anda? Jadi, intinya apa? Nggak ada yang namanya metode sampling terbaik. Yang ada adalah metode yang paling tepat untuk pertanyaan penelitian Anda, tujuan Anda, dan sumber daya yang Anda punya. Lihat tabel ini sebagai rangkuman cepatnya. Pikirkan baik-baik karena memilih strategi sampling yang tepat adalah langkah pertama menuju penelitian yang kuat dan berdampak. Keberhasilan Anda dimulai dari sini.